Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali lagi di kesempatan kali ini di obrolan santri. Tentu di kesempatan yang berbeda dengan teman yang berbeda dan tentu dengan pembahasan yang insya Allah berbeda nih dengan kesempatan yang sebelumnya. Hari ini di kesempatan kali ini saya sudah bersama Kang Fakih. Kita akan sedikit mengobrol sesuatu yang istimewa di bulan ini. Ya. Oke, sesuatu yang istimewa di bulan ini, di bulan Rabiul Awal. Oke, mungkin bisa dijelaskan, apa kejadian yang istimewa, kenapa yang istimewa yang harus kita ingat-ingat dan kita peringati di bulan ini. Ya, Monggo, bisa disampaikan. Ya. Sebelum itu terima kasih atas waktunya. Sami-sami. Jadi alhamdulillah pada kali ini kita telah masuk pada bulan yang mana bulan ini begitu istimewa. Karena bulan ini terlahirlah seorang yang begitu sempurna, orang yang begitu istimewa, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu bisa diperinci lahirnya itu pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tepatan dengan tahun gajah atau lebih tepatnya pada 571 Masehi. Di tahun gajah. Yang saya tahu nih kan nama-nama tahun itu ya angka ngoten nggih. Kok ini nama tahun kok dengan dinamai dengan nama hewan nih. Bisa mungkin saya jelaskan. Jadi di waktu itu juga bertepatan ada kejadian yang viral. Karena budaya orang Arab yang dulu itu memang menamakan tahun tersebut dengan kejadian yang viral. Yang viral. Ya, jadi yang viral pada waktu itu yaitu adalah penyerangan oleh pasukan gajah. Jadi Abraha dan para pasukannya itu dari Yaman menuju ke Mekah untuk merobohkan Ka'bah. Bertepatan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Jadi penamaan itu sesuai dengan kejadian yang viral di itu. Selamat ya. Alhamdulillah. Sekarang kok kalau seandainya kan mungkin tahun ini kita namanya sesuai dengan kejadian yang viral mungkin lucu nih. Mungkin lucu nih. Yang kejadian viral sekarang ini yang di TikTok mungkin tahun ini bisa dinamakan nanti tahun TikTok nanti. Iya. Kalau nanti kalau nanti kita samakan dengan tahun seperti dulu ya. Apa yang viral menjadi nama tahun ya, seperti nanti yang tahun ini yang viral di TikTok apa nanti akhirnya dinamai tahun TikTok kan tadi tahun QQ. Ini lebih asik katanya. Tapi tidak gitu. Kemudian tentu dengan lahirnya seorang sosok yang istimewa tentu ada kejadian yang istimewa pula, mungkin ada cerita yang inspiratif yang bisa kita kita ingat-ingat selalu ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi ada kisah unik di balik lahirnya Nabi Muhammad. Jadi di waktu itu ada kisah yang mana menceritakan dan sudah dikitabkan, berada di kitab Al-Barjanji ini. Jadi seperti ini. Wa ardo'atsu ummuhu ayyaman summa ardo'atsu Suwaibah al-Aslamiyah. Jadi Nabi Muhammad itu ada 3 yang menyusui. Ada 3? Iya. Yang terutama ibu kandungnya, Aminah. Yaitu ini salah satu budak dari Abu Lahab, yaitu Suwaibah. Yang satunya lagi Halimah Sa'diyah. Jadi di sini ada cerita yang unik, lucu juga dari saya. Jadi ketika Nabi ingin lahir di bumi, jadi ada budaknya Abu Lahab itu yang menunggu kelahiran Nabi. Jadi ketika itu Abu Lahab sedang bersama teman-teman. Ini lafaznya sebagai allati a'taqaha Abu Lahabin hina wafathu inda miladihi alaihi salatu wassalamu bi busyrah. Seperti itu. Jadi tugas dari seorang budak ini, budaknya Abu Lahab ini, si Suwaibah itu memberi kabar ketika Nabi sudah lahir. Jadi ketika itu Nabi ketika akan lahir, Suwaibah ini berlari menuju ke Abu Lahab mencari. Jadi ketika di situ Abu Lahab bersama teman-temannya, gampangannya nongkrong. Karena Abu Lahab memang mempunyai karakter yang tegas. Jadi Suwaibah itu sangat ketakutan sampai lupa bahwa yang lahir ini laki-laki atau perempuan. Jadi saking gemetarnya itu ketika ditanya,
wahai Abu Lahab, bahwa Aminah telah melahirkan. Abu Lahab berkata, jadi bayinya itu laki-laki atau perempuan? Saking takutnya, kalau dia menjawab perempuan, pasti sudah disiksa. Jadi dia menjawab laki-laki. Lalu Abu Lahab saking senangnya ketika hari itu, detik itu pula, si Suhaibah ini langsung dimerdekakan oleh Abu Lahab. Abu Lahab berlari, Suhaibah itu takut, gemetar untuk kembali. Jadi takut kalau dia sudah berbohong, kalau nanti ada apa-apa, takutnya seperti itu. Berarti atas sujud sukacitanya Abu Lahab itu tadi. Dan ternyata ketika sampai di rumahnya itu Siti Aminah, memang bayinya laki-laki. Bayinya sesuai dengan apa yang diucapkan oleh si Suhaibah. Padahal itu hanya keceplosan ya. Bisa saking takutnya. Iya. Jadi itu tadi bahwa kemudian Abu Lahab itu mungkin kita kan tahu kalau orang yang mencintai Nabi tentu ada nopo nggih, ada istimewaan yang diterima nih. Nah, ini jadi untuk kita sebagai umat muslim untuk bisa merayakan pada hari kelahiran Nabi seperti itu. Diambil dari kisah ini. Jadi setelah itu kan memang dikisahkan bahwa Abu Lahab itu sangat dengki dengan Nabi Muhammad. Tapi sebelum itu, karena dengki itu sesudah Nabi mulai berdakwah dengan terang-terangan, mengajak umatnya untuk menyembah kepada Allah. Sebelum itu ya seperti biasa, layaknya seorang paman kepada ponakan. Jadi kan Abu Lahab kan diterangkan ada menerangkan telah di neraka. Dan di neraka itu mendapat dispensasi. Ketika hari Senin beliau itu diberi waktu istirahat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi ridho karena hanya sukanya itu tadi dia ketika Nabi lahir. Luar biasa. Jadi gara-gara merasa senang yang kemudian diwujudkan dengan memerdekakan Suhaibah, si Abu Lahab tadi mendapatkan remisi di neraka setiap malam Senin dan hari Senin tadi. Ya kalau kita kisah ini, kita berarti ya seakan-akan bagaimana dengan orang yang cintanya kepada Rasulullah luar biasa, kemudian diwujudkan dengan bukti cintanya kepada Nabi, tentu lebih luar biasa lagi ya, sepertinya luar biasa nih. Itu tadi sedikit ceritanya Abu Lahab yang Suhaibah tadi keceplosan ya. itu lumayan lucu itu tadi. Kemudian tadi zaman Kang Fakih ceritakan bahwa Nabi Muhammad sosok adalah manusia yang utama di sisi Allah, yang tadi saja banyak kejadian-kejadian istimewa saat lahirnya Nabi. Tentu Nabi punya keistimewaan tersendiri lah dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Mungkin bisa Kang Fakih jelaskan, karena tadi kan Nabi termasuk Nabi yang paling istimewa di antara yang lain. Nah, mungkin titik keistimewaan Nabi dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, mungkin bisa Kang Fakih jelaskan. Jadi perbedaan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain itu banyak sekali. Terangkan dalam kitab Insanul Kamil. Jadi salah satunya yaitu ketika Allah memanggil namanya, tidak dengan namanya, tidak seperti nabi-nabi yang lain. Seperti dijelaskan, wa khataba kulli nabiyyi bi ismi faqala ta'ala, seperti ketika memanggil Nabi Adam, ya Adam uskun. Ketika memanggil Nabi Nuh, ya Nuh hibd, ya Nuh hibd. Nah, ketika Nabi Ibrahim, ya Ibrahim a'rid, ya Musa inistofaituka 'alan nas, ya Isa bin Maryam dan lain-lain. Tapi ketika memanggil namanya Rasulullah, Nabi kita, seperti yang diterangkan ketika memanggil namanya Nabi Muhammad itu seperti ini, walam yukhatib nabiyya nabi ismi ta'ziman lahu bal qala ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Jadi tidak langsung memanggil namanya, tapi memanggil pangkatnya seperti itu. Salah satu keistimewaan dari Nabi Muhammad. Wahai Bapak Presiden, wahai Bapak Gubernur, tidak langsung Pak Jokowi gitu. Gambarannya seperti itu. Lalu yang kedua ini, jadi kehidupan beliau itu dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan wa aqsamal haqqu subhanahu wa ta'ala bi hayatihi. Jadi Allah menggunakan sumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad.
Dan kita ketahui wa innama yaqaul qismu bil mu'azzam. Jadi ketika perkara untuk dibuat sumpah itu pasti perkara yang agung, perkara yang agung. Iya, Luar biasa. Sampai kehidupan Nabi digunakan sebagai sumpah oleh Allah. Iya, seperti itu. Lalu seterusnya ada keistimewaan lagi, yaitu waqad asyarallahu ta'ala ala ahwalil anbiya'i thumma dzakara taubata alaihi. Jadi ketika Allah memberi ampunan kepada selain Nabi Muhammad itu mesti dijelaskan dengan isyarat apa kesalahan yang tadi katakan seperti itu. Ketika seperti Nabi Adam yang telah berdurhaka kepada Allah, seperti Nabi Musa yang ketika membunuh seseorang, tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Di sini dikatakan wa akhbara ta'ala bi ghufrani dzambi nabiyina min ghairi ayyadhkura lahu dzamban. Faqala yaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Itu. Jadi ketika Allah memberi ampunan kepada Nabi kita itu tanpa menyebutkan kesalahannya lain hanya dengan Nabi-Nabi tadi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi beberapa keistimewaan. Tadi keistimewaannya Nabi Muhammad dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain. Salah satunya tadi yang saya ambil yang menurut kita mudah dipaham ya. Itu tadi yang Allah Subhanahu Wa Taala memanggil nama Nabi kita, tetapi bukan dengan namanya, tapi dengan pangkatnya. Lain hanya dengan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Ini sedikit tadi Kang Fakih jelaskan bahwa sedikit tentang Maulid Nabi, kemudian kisahnya Suwaibah al-Aslamiyah yang dimerdekakan oleh Abu Lahab atas wujud kecintaannya Abu Lahab, kesenangannya Abu Lahab atas ponaannya lahirnya, lahirnya ponaannya. Kemudian tadi keutamaan Nabi sudah, kemudian mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, mau saya tanyakan ini. Ya. Jadi tentang mukjizatnya Nabi itu sangat banyak sekali. Tapi yang lebih istimewa itu adalah Al-Quran. Tapi banyak nabi-nabi yang lain yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi lain tapi dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti Nabi Musa bisa membelah laut, Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Seperti Nabi Isa yang bisa menyembuhkan orang buta. Jadi suatu ketika itu ada salah satu sahabat yang ketika perang itu matanya terkena anak panah. Jadi oleh Nabi diusap, dia langsung sembuh. Seperti Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan hewan. Jangankan hewan, Nabi Muhammad pun bisa berbicara dengan batu. Seperti ketika Nabi Muhammad berjalan masuk ke kota Mekah, beliau itu mendengar salah satu salam dari batu. Salam dari batu-batu di kota Mekah. Luar biasa. Jadi keutamaan Nabi, kemudian mukjizat Nabi sebelum Nabi pun dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Kang Fak atas waktunya. Luar biasa. Di bulan yang istimewa ini, di bulan Rabiul Awal, adalah bulan di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Jadi sedikit sudah Kang Fakih jelaskan mengenai keutamaan Nabi dibandingkan dengan Nabi-Nabi sebelum Rasulullah SAW. Kemudian mukjizatnya Nabi sebelum Nabi juga dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Luar biasa di obrolan kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun pemirsa dimanapun Anda berada. Jangan kalah sama Abu Lahab ya. Ini saya ingin jangan kalah sama Abu Lahab ini. Abu Lahab saja senang saja ini udah dapat remisi. Jangan dapat remisi di neraka. Semoga kita remisinya pun nanti lebih syarat lebih jangan remisi kan gitu. Kita langsung ke surga kan gitu. Jangan hampir dulu, semoga seperti itu gas banter. Kalau remisi kan kita masuk neraka dulu gitu. Jadi harapan kita ya tadi jangan kalah sama Abu Lahab yang mendapatkan remisi. Amin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.